Halo guys, kembali lagi dengan Movie Channel. Dalam kesempatan ini saya akan merangkum film animasi berjudul Luca. Luca ini dirilis pada tahun 2021, berlatar Italia di era 1950-an. Film ini menceritakan kisah Luca Pecuro, bocah monster laut yang penasaran akan daratan. Ia bersama temannya bersama-sama menjelajahi sebuah kota kecil yang bernama Kota Porto Rosso. Oke, daripada kelamaan di spoiler awal, mending langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya dua nelayan yang sedang mencari ikan di perairan daerah terlarang. Menurut legenda, perairan di sana dihuni oleh para monster laut. Saat nelayan ingin melempar jaringnya, monster laut pun datang dan mencuri barang-barang para nelayan. Sayangnya, monster laut tersebut tersangkut di jaring nelayan. Setelah berusaha memberontak, akhirnya monster tersebut berhasil keluar dan menampakkan diri pada manusia. Nah, sedangkan di perairan dalam terlihat Luca yang sedang menggembala ikan-ikannya. Ia adalah anak yang polos dan juga baik hati. Saat ia membawa ikannya ke padang rumput, ia menemukan sebuah jam milik para kapal nelayan sebelumnya. Ketika akan diambil, Luca dipanggil ibunya untuk makan bersama keluarga. Di sana terlihat ayah, ibu, dan neneknya. Saat makan, Luca bertanya tentang asal kapal. Nenek menceritakan bahwa kapal berasal dari daratan yang pernah ia kunjungi. Mendengar cerita nenek, Luca penasaran tentang daratan. Namun hal itu ditentang oleh ibunya. Ibunya ingin Luca tidak mendekati daratan demi kebaikannya sendiri. Setelah selesai makan, Luca pun kembali menggembala ikannya. Namun ia menemukan barang milik manusia. Tiba-tiba datanglah seorang dengan baju selamnya datang mengejutkan Luca. Luca yang panik, ia pun berlari dan bersembunyi, namun saat mendekati ternyata dia monster laut juga. Monster tersebut bernama Alberto. Alberto menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan barang-barang dari daratan dan ia pun pergi. Luca yang penasaran, ia pun mengikutinya hingga tiba di permukaan daratan. Tiba-tiba Alberto naik ke daratan dan menarik Luca keluar dari air. Luca yang baru pertama kali pergi ke daratan, ia pun meminta tolong. Ternyata mereka bisa berganti wujud saat di darat. Karena perkataan ibunya agar tidak pergi ke daratan, Luca pun akhirnya kembali ke laut. Malam pun tiba, Luca terus membayangkan daratan. Dan keesokannya, Luca membuat patung yang menyerupai dirinya untuk menggembala ikan. Sedangkan dirinya pergi ke daratan kembali menemui Alberto. Saat ia terkena sinar matahari, ia mulai berubah bentuk menjadi manusia. Alberto pun datang dan mengajari Luca tentang bagaimana cara mereka berjalan dengan kedua kakinya. Lalu Alberto membawa Luca ke rumahnya. Jadi selama ini Alberto tinggal di daratan bersama ayahnya. Alberto mengajari Luca semua tentang daratan seperti langit, matahari, dan lainnya. Ia pun membawa Luca masuk ke rumahnya yang penuh dengan barang manusia. Terlihat juga gambar Vespa menempel di dinding. Ternyata hal itu membuat Luca terpesona dengan gambar tersebut. Ia membayangkan bahwa ia bisa menaiki Vespa tersebut. Lalu Luca meminta Alberto untuk membuat kendaraan tersebut. Mereka pun akhirnya membuat kendaraan itu bersama dengan barang seadanya. Setelah selesai, mereka pun cukup puas dengan hasilnya. Namun, saat dirasa sudah cukup lama, Luca berada di daratan, ia pun akhirnya kembali ke laut. Ternyata benar, ibunya sangat khawatir karena seharian Luca menghilang. Namun, nenek mengatakan kepergian Luca adalah permintaan dari nenek untuk pergi ke timur laut. Saat di kamar, Luca pun senang karena ia berhasil tidak jadi dimarahi oleh ibunya. Pagi pun tiba, Luca kembali bersama Alberto untuk mencoba motor buatannya. Karena tidak memiliki mesin, Alberto menjalankan motor tersebut dengan manual, yaitu ia meluncur dari bukit yang tinggi. Sayangnya hal tersebut tak seperti bayangan mereka. Mereka pun tak patah semangat. Luca dan Alberto kembali membuat Vespanya. Tak terasa kini mereka menjadi sangat akrab. Sedangkan di laut, orang tua Luca tahu bahwa Luca pergi ke daratan. Beberapa jam kemudian dilewati Luca bersama Alberto, kini mereka sudah seperti keluarga. Pada waktunya tiba, mereka pun akan mencoba Vespa keduanya bersama. Luca tidak yakin bahwa mereka akan berhasil karena khawatir. Namun Alberto mengatakan Luca harus menghilangkan rasa takutnya, dan mereka pun meluncur bersama. Dan benar saja, motor tersebut hancur kembali.
Malam pun tiba, mereka sedang memandang langit. Luca mengatakan bahwa hidup Alberto sangat keren daripada dirinya. Mereka yang saling bergurau dan bercita-cita ingin memiliki Vespa sungguhan. Ternyata Luca malah ketiduran di rumah Alberto, ia pun bergegas untuk pulang. Namun, ia malah terkena marah oleh ibunya karena pergi ke daratan. Akhirnya orang tua Luca meminta Luca pergi ke rumah pamannya, yaitu di perairan lebih dalam, agar Luca tidak lagi pergi ke daratan. Mendengar hal itu, Luca malah pergi dari rumah. Luca menceritakan kejadiannya pada Alberto. Luca tidak ingin ia ditemukan oleh orang tuanya. Alberto menyarankan Luca untuk pergi ke kota bersama. Mereka pun menyeberangi laut untuk sampai ke kota. Ia naik ke daratan dengan cara mengendap-endap. Kota tersebut bernama Kota Porto Rosso. Luca yang baru pertama kali pergi ke permukiman manusia, ia sangat khawatir. Namun, lagi-lagi Alberto meyakinkan Luca untuk percaya diri. Luca pun nampak takjub dengan isi kota. Seketika ia pun melihat Vespa sungguhan. Vespa itu milik Ercole. Saat asyik melihat Vespa tersebut, terlihat bola menggelinding di arah depan Luca. Luca pun menendangnya, tak sengaja bola tersebut mengenai Vespa Ercole dan hampir jatuh. Ercole pun marah dan langsung menghina Luca dan Alberto. Singkat cerita, Ercole pun akan menyeburkan Luca, namun Luca selamat berkat gadis kecil bernama Julia. Dan Julia membawa mereka pergi. Saat di jalan, Julia mengatakan mereka harus menjaga satu sama lain saat balapan tiba. Luca dan Alberto pun terdiam dan tidak mengerti apa yang Julia katakan. Julia menjelaskan dari balapan mereka akan mendapatkan uang, dan jika ia punya uang mereka bisa membeli Vespa. Mendengar hal itu, Luca dan Alberto pun bersemangat tentang lomba tersebut. Namun Julia berkata tidak mudah mengalahkan Ercole karena ia juara bertahan di Porto Rosso. Lomba tersebut terdiri dari berenang, makan pasta, dan bersepeda. Hal itu membutuhkan satu tim. Lalu Luca berkata pada Alberto untuk mengajak Julia untuk bergabung. Julia ragu akan kemampuan mereka. Ia pun menguji Luca naik sepeda, namun Luca tidak bisa dan selalu terjatuh. Namun Luca tetap berlatih agar ia bisa ikut lomba. Akhirnya Julia pun menerima mereka, yaitu Luca bersepeda, Julia berenang, dan Alberto makan pasta. Julia mengajak Luca dan Alberto ke rumah untuk makan bersama ayah Julia. Di sana Julia mengatakan bahwa ada monster laut yang sedang diburu oleh para nelayan. Ayah Julia bertanya pada Luca dan Alberto tentang alasan datang ke kota. Julia mengatakan mereka datang untuk mengikuti balapan dan mereka membutuhkan uang. Ayah Julia mengatakan bahwa perekonomian mereka sedang krisis saat ini karena tangkapan ikan yang sangat sedikit. Di sini Luca dan Alberto mengatakan bahwa mereka akan membantu ayah Julia menangkap ikan. Malamnya, Luca dan Alberto tidur di rumah pohon. Keesokannya, orang tua Luca datang ke darat. Mereka kaget saat mereka tidak saling mengenal. Sedangkan Luca dan Alberto pergi bersama ayah Julia mencari ikan. Saat pulang ternyata mereka membawa begitu banyak tangkapan. Sedangkan di tempat lain, orang tua Luca mencuri baju milik warga. Mereka berniat mencari Luca dengan menyeburkan setiap anak yang ia lihat ke dalam air. Karena sudah mendapatkan uang dari ikan, mereka pun langsung mendaftar untuk lomba. Namun Ercole datang dan membuat keributan, hingga Luca mengatakan Ercole mirip ikan lele karena kumisnya. Ercole yang malu, ia pun pergi dan merencanakan niat jahatnya. Ketiganya kini berlatih satu sama lain. Sedangkan ayah dan ibu Luca masih mencari Luca. Malamnya, Alberto pergi bersama ayah Julia. Di sini Julia menceritakan tentang bintang dan bulan. Ia menjelaskan tentang tata surya dan alam pada Luca. Serta Julia menceritakan kisah-kisah menarik dari buku. Julia berkata Luca akan mengetahuinya lebih banyak jika ia bersekolah. Alberto pun datang mengajak Luca pergi. Julia memberikan buku pada Luca untuk Luca belajar. Di jalan mereka melihat Vespa impiannya. Di sini Luca menggambar sebuah teleskop juga.
Paginya mereka masih berlatih seperti biasanya. Namun di sini Luka malah sibuk belajar dengan Julia. Scene berpindah pada orang tua Luka. Orang tua Luka menyesal karena telah memarahi Luka dengan keras. Tak disangka Luka pun melintas di depan mereka. Bukannya menemui ibunya, Luka malah kabur dengan sepedanya. Luka dan lainnya berhenti dan melihat kereta yang sedang melintas ke sekolah. Di sini Luka bertanya pada Julia apakah sekolah menerima semua orang. Julia mengatakan mereka bisa bersekolah jika mereka memiliki uang. Tiba-tiba Alberto membawa Luka pergi karena lepas kendali mereka pun terjatuh bersama. Mereka bertengkar. Luka berkata ia tidak ingin pergi ke rumah pamannya. Malah ia ingin bersekolah bersama Julia. Alberto menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bersekolah karena mereka bukan manusia. Mereka pun berdebat sampai berkelahi. Tiba-tiba Julia datang dan langsung memeluk mereka karena Julia senang mereka selamat. Luka berkata pada Julia bahwa ia ingin bersekolah. Namun Alberto berkata apa sekolah juga menerima seorang monster. Dengan cepat Luka mencegah Alberto berbicara. Alberto malah menyemburkan diri dalam air. Julia yang akan menolongnya pun panik melihat sosok monster. Luka malah meneriaki Alberto, seorang monster laut. Alberto pun kecewa pada Luka. Tak lama rombongan Ercole pun datang dan membawa tumbak, hingga Alberto pun sangat sedih melihat tingkah Luka dan ia pun memutuskan untuk pergi ke laut. Saat di rumah, ayah Julia menanyakan tentang Alberto. Luka berkata Alberto pergi. Sesegera ayah Julia pun pergi mencari Alberto. Di sini Julia tahu bahwa Luka adalah monster laut juga dan langsung mengusirnya. Julia mengatakan Luka akan dalam bahaya jika tetap berada di Porto Rosso. Luka pun akhirnya pergi menemui Alberto untuk meminta maaf. Ia tak sengaja melihat jumlah garis di dinding. Alberto menjawab ia melakukannya setiap hari berharap ayahnya kembali. Jadi selama ini ia tinggal seorang diri. Dan saat itu juga Luka bertekad untuk memenangkan lomba untuk bisa membeli Vespa dan berkeliling bersama Alberto. Hari lomba pun tiba. Luka mendaftarkan dirinya sendiri ikut lomba seorang diri. Begitu juga Julia. Luka memakai baju selam kuno yang tentunya sangat berat. Julia berpikir bahwa itu hal buruk. Namun Luka pantang menyerah, walaupun ia datang terakhir. Selanjutnya adalah lomba makan pasta. Singkat cerita, setelah selesai mereka melanjutkan bersepeda. Sialnya hujan pun turun, yang pada akhirnya membuat Luka harus berteduh. Tiba-tiba Alberto datang dan membawa payung untuk membantu Luka. Sayangnya hal itu digagalkan oleh Ercole yang dengan sengaja menendang Alberto. Seketika Alberto berubah wujud dan langsung dijaring oleh Ercole. Di sini Luka langsung mengayuh sepedanya dengan cepat untuk menyelamatkan Alberto. Mereka berdua masih dikejar oleh Ercole. Di sini Julia dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk menyelamatkan Luka dan Alberto dari kejaran Ercole. Setelah di garis finish, para manusia langsung mengepung mereka. Namun di sini ayah Julia datang menyelamatkan Luka dan Alberto, serta mengumumkan mereka memenangkan pertandingan tersebut. Kini Ercole mendapatkan karma dan kini ia dikucilkan oleh teman-temannya sendiri. Ayah dan ibu Luka akhirnya menemukan Luka dan meminta maaf pada Luka, serta mereka pun merasa bangga kepada Luka. Akhirnya mereka memenangkan dengan menjadi satu tim. Mereka pun berhasil membeli Vespa impiannya. Saat itu keluarga Luka berada di rumah Julia. Kemudian Julia bertanya, apakah besok Luka akan pergi bersekolah bersamanya? Luka menjawab ia membatalkan keinginannya untuk pergi ke sekolah. Paginya Julia berpamitan pada keduanya untuk pergi ke sekolahnya. Tak disangka Alberto malah menjual Vespa impiannya dan membeli tiket sekolah untuk Luka. Alberto ingin Luka mengejar impiannya, yaitu pergi ke sekolah, yang dimana keluarga Luka pun datang untuk memberi izin Luka bersekolah. Luka akan tinggal bersama Julia di rumah ibu Julia. Sedangkan Alberto malah memilih tidak ikut Luka karena ia ingin tinggal bersama ayah Julia. Luka pun bersedih dan khawatir dengan Alberto. Ia ingin tetap bersamanya. Namun Alberto mengatakan ia akan baik-baik saja di sini. Dengan berat hati mereka mengucapkan salam perpisahan pada masing-masing.
Dan film pun selesai. Nah, teman-teman, bagus ya. Jadi ini adalah film Luka yang dirilis pada tahun 2021 ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya.